Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Ini pada materi yang terakhir pada bab ke-10 ya. Untuk bahasa Indonesia buku kompetensi bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA. Dengan judul babnya yaitu Ayo berdiskusi tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya yang pertama ini adalah kegiatan menyimak ya. Pak Jul tidak akan memutarkan mengenai audionya. Pak Jul akan mengutarakan mengenai inti pesan dari audio terus yang berdurasi sekitar berapa ya tadi? Sekitar 2 menit 29 detik. Nah, pada dasarnya di sini media yang diutarakan adalah media yang membahas mengenai pengobatan alternatif ya. Di situ diulas bahwa dengan latar belakang pengobatan medis yang mahal, kemudian masyarakat muncullah dengan adanya pengobatan herbal sebagai alternatif pengobatan. Jadi pengobatan medis mahal, alternatifnya memakai pengobatan herbal. Nah, pengobatan herbal sebagai alternatif itu sendiri sudah umum atau dalam artian sudah dipercaya oleh sebagian masyarakat kita. Jadi itu dilihat dari mana? Dilihat dari penjualan obat-obat herbal yang laku keras di masyarakat untuk membantu masyarakat kecil untuk memperoleh penyembuhan. Dan juga pengobatan herbal itu rata-rata memberikan hasil yang dapat diandalkan di tengah pengobatan medis yang mahal. Jadi pada intinya pengobatan alternatif itu lebih murah dibandingkan pengobatan medis. Nah, jadi kesimpulannya adalah pengobatan alternatif itu hemat biaya dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, namun faktanya atau kenyataannya bahwa pengobatan herbal mengenai kepercayaan kemanjurannya itu perlu diuji lagi ya, perlu diuji lagi secara medis. Kalau ada yang sembuh karena pengobatan alternatif ya, umumnya baru berdasarkan pengalaman. Jadi katanya ini sembuh, katanya itu sembuh, katanya ini sembuh. Nah itu, jadi baru berdasarkan pengalaman. Namun belum banyak uji klinis atau uji medisnya. Nah, kesimpulan terakhir dari pembicaraan audionya adalah bahwa masyarakat tidak perlu disalahkan manakala masyarakat menggunakan pengobatan alternatif. Karena yang menjadi alasan adalah pada kenyataannya pengobatan medis itu saat ini mahal. Jadi tidak perlu ada pertentangan pendapat mengenai penggunaan pengobatan medis maupun pengobatan alternatif. Yang penting tujuannya sama. Semua pengobatan baik medis maupun herbal itu tujuannya sama, yaitu mencapai kondisi masyarakat yang sehat. Seperti itu. Oke, kemudian yang nomor pertama, setujukah Anda dengan pernyataan bahwa pengobatan alternatif sangat manjur dan dapat mengobati berbagai penyakit? Nah, kalau kita boleh berpendapat ya, ini ingat, ini jawaban adalah dalam perspektifnya Pak Jul. Jadi disclaimer-nya perlu diketahui terlebih dahulu. Ya, ini jawaban dengan pandangan Pak Jul. Ini bukan mengulas kunci, bukan mengulas pendapat orang lain, tapi pendapat dari pemilik channelnya sendiri. Seperti itu. Jadi nanti tidak perlu diperdebatkan mengenai kok beda dengan guru saya, kok beda dengan tentor saya. Itu tidak masalah. Semuanya itu kembali ke kalian sendiri, kalian yang memutuskan. Setujukah Anda dengan pernyataan bahwa pengobatan alternatif sangat manjur dan dapat mengobati berbagai penyakit? Berikan penjelasannya. Menurut Pak Jul, pengobatan alternatif sangat manjur dan dapat mengobati berbagai penyakit itu
benar adanya. Namun perlu dibuktikan uji klinis atau uji medis terkait kebenaran tersebut, dengan harapan bahwa kesembuhan yang diperoleh dari pengobatan alternatif itu bukan sekedar pengalaman atau sugesti belaka. Nah, silakan kalian bisa tulis sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa sebagian masyarakat mengandalkan pengobatan secara alternatif? Jelas tadi dikatakan bahwa karena pengobatan alternatif itu biayanya sangat murah dan dianggap mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalangan medis mengatakan bahwa obat alternatif masih banyak yang belum diuji secara klinis, berbeda dengan obat-obatan medis yang sudah melewati tahapan uji klinis. Jelaskan yang dimaksud dengan pendapat tersebut. Nah, pengobatan alternatif yang menggunakan obat-obatan herbal biasanya berasal dari ramuan seperti halnya apa itu? Ramuan-ramuan atau jamu yang biasanya diberikan turun-temurun, ya, dan dianggap mampu memberikan kesembuhan dengan cara tertentu, walaupun belum ada uji klinisnya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi obat herbal yang biasanya itu berisi ramuan, jamu, kemudian bahkan fadilah, ya. Jadi kayak semacam nulis sesuatu di piring, kemudian dikasih air, kemudian tulisannya kan terhapus oleh air, kemudian diminum. Wah, itu bisa menyembuhkan. Nah, itu juga salah satu contoh pengobatan alternatif juga. Walaupun di situ tidak menggunakan ramuan, ya, mungkin pakai doa. Nah, itu bisa juga termasuk dalam konteks pengobatan alternatif. Nah, ada juga yang pakai obat-obatan herbal, tanaman-tanaman, jamu-jamuan. Nah, itu biasanya turun-temurun. Jadi, itu warisan dari kata kakek buyut saya seperti ini. Kalau demam dikasih ini, kalau batuk dikasih ini. Nah, itu dari turun-temurun, dari yang dimiliki oleh orang, dan masyarakat menganggap itu benar-benar menyembuhkan, atau dalam artian bisa memberikan sugesti. Pada intinya orang mau sembuh itu kan sugestinya harus positif dulu, kan rata-rata seperti itu. Oke, gitu. Jelaskan yang dimaksud dengan pendapat tersebut. Sudah, ya. Kemudian yang keempat, orang yang berhasil sembuh setelah melakukan pengobatan alternatif selama ini hanya didasarkan pada faktor empiris. Benarkah demikian? Ya, benar. Faktor empiris itu maksudnya apa? Faktor empiris adalah faktor berdasarkan pengalaman seseorang. Jadi bukan benar-benar karena istilahnya itu uji klinis gitu loh. Jadi misalkan, si A kemarin berobat ke sana sembuh, kemudian si B itu juga sembuh, si C itu juga sembuh. Nah, kabar-kabar ini, pengalaman-pengalaman orang A, B, C, D dan seterusnya, ini yang mengakibatkan pengobatan alternatif itu menjadi terkenal dan dikenal banyak orang. Kemudian orang-orang juga ingin ikut mencobanya. Seperti itu. Jadi faktor empiris itu bukan faktor yang diperoleh dari hasil percobaan. Atau dengan kata lain, belum dibuktikan secara medis. Seperti itu. Hanya berdasarkan pengalaman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke masalah bubukan tanda centang pada kolom benar.
jika pernyataan berikut sesuai dengan isi teks, dan bubuhkan tanda silang pada kolom salah jika pernyataan tersebut tidak sesuai. Langsung saja ya, sebagian masyarakat percaya bahwa obat-obatan alternatif dapat menyembuhkan penyakit. Benar. Penyebab masyarakat melakukan kegiatan pengobatan alternatif adalah adanya keyakinan akan kemujaraban pengobatan alternatif ditambah biaya yang murah. Ini juga benar. Kemudian, yang ketiga, hingga saat ini keampuhan pengobatan alternatif baru didasarkan pada faktor empiris. Benar, itu sesuai pertanyaan yang keempat. Kemudian 4, uji klinis terhadap obat-obatan alternatif masih sedikit dilakukan. Salah. Belum ada sama sekali mengenai uji klinis, belum ada sama sekali. Ya. Bukan masih sedikit. Bahkan sama sekali belum ada uji klinis pengobatan alternatif. Jadi pernyataan keempat ini adalah salah. 5. Sesuai dengan fakta yang ada, obat alternatif dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Ya. Bermacam-macam penyakit, iya, tapi tidak semua macamnya. Ya, bermacam itu kan sudah kondisi jamak. Ya, jamak itu kan banyak. Nah, tapi tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan obat alternatif. Jadi pernyataan kelima ini adalah salah. 6. Semangat dan keyakinan untuk sembuh memegang peranan penting saat seseorang melakukan pengobatan. Semangat dan keyakinan memegang peranan penting pada seseorang melakukan pengobatan. Itu benar. Ya, inilah yang dinamakan dengan sugesti. Kemudian 7, belum ada data akurat yang menyatakan bahwa obat-obatan alternatif dapat menyembuhkan segala penyakit. Benar. 8, secara logika satu jenis obat hanya diperuntukkan bagi penyakit tertentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Seperti itu. Misalkan ya, fokus saja misalkan paracetamol. Di sini kan dikatakan satu jenis obat hanya diperuntukkan bagi penyakit tertentu. Contoh saja paracetamol. Paracetamol itu kandungan misalkan merek obat Bodrek ya. Itu kan paracetamol itu bisa mengurangi rasa sakit, bisa meredakan pusing, bisa meredakan panas atau demam. Nah, berarti kan fungsinya bukan hanya satu. Antara pusing dengan demam itu kan beda. Pusing itu yang diserang kepala, kalau demam itu seluruh tubuh. Tetapi bisa ditangani atau diobati dengan paracetamol. Nah, itu contohnya. Jadi pernyataan 8 ini adalah salah. Seperti itu. Kemudian, untuk yang poin yang C, ini hanya sebatas untuk bagaimana kita mengevaluasi gagasan yang terdapat pada tayangan tersebut ya. Kemudian kemukakan gagasan Anda untuk menanggapinya. Nah, coba ini Pak Jul hanya memberikan alternatif jawabannya. Di tengah mahalnya biaya pengobatan medis ada solusi lain yang lebih murah, yakni pengobatan herbal atau pengobatan alternatif. Nah, pendapat ini benar. Namun, sekiranya pengobatan medis mampu dilakukan, dalam arti mampu membayar, lebih baik, alangkah lebih baik diutamakan pengobatan medis terlebih dahulu. Baru manakala tidak terjangkau mengenai dari segi pembiayaannya, maka pengobatan alternatif bisa dijadikan solusi atau jalan untuk mencari kesembuhan. Gitu. Itu misalkan gagasan sendirinya seperti itu. Boleh kita mengobat alternatif, tapi utamakan dulu pengobatan medis selama kita masih bisa menjangkaunya. Manakala tidak bisa menjangkaunya, kita bisa memanfaatkan solusi dengan menggunakan jalan pengobatan alternatif. 2. Melalui pengobatan alternatif, seseorang dapat menghemat biaya. Selain itu, pengobatan alternatif diyakini dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Nah, pendapatnya, walaupun terdapat kepercayaan dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit, namun pengobatan alternatif belum memiliki uji klinis tentang kebenaran dalam teknik penyembuhannya. Karena selama ini yang sembuh dari pengobatan alternatif
itu hanya sebatas faktor empiris atau sebatas pengalaman-pengalaman orang-orang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, fakta yang menyatakan bahwa pengobatan alternatif manjur perlu diuji lagi. Nah, pengobatan alternatif memang perlu diuji kembali secara klinis untuk mengetahui ketepatan diagnosa atau ketepatan pengobatan tersebut dalam proses penyembuhan penyakit, dengan tujuan agar tidak menimbulkan efek samping atau kontraindikasi dalam hal pengobatan. Jadi misalkan orang sakit diabetes mellitus dan sakit stroke. Jadi udah stroke, udah diabetes mellitus. Nah, masuk ke pengobatan alternatif. Nah, dianjurkan untuk mengkonsumsi obat, ramuan obat. Tapi di dalam jamunya atau obatnya itu ada gulanya. Nah, itu kan nanti efek sampingnya ke diabetes mellitus. Seperti itu. Kalau diabetes mellitus itu kan nggak boleh konsumsi glukosa atau gula yang terlalu banyak. Nah, itu contohnya. Contoh manfaat menguji klinis dari sebuah pengobatan herbal itu diantaranya apa? Untuk mengetahui efek sampingnya. Oh, ini kalau dikasih jamu ini ada efek samping lain kepada tubuh atau organ lain atau tidak. Nah, seperti itu maksudnya. Gitu ya, contoh gagasannya. Kemudian yang terakhir, pengobatan secara medis dan alternatif tidak perlu dipertentangkan lebih dalam. Nah, pendapat ini benar. Nah, gagasan kita sendiri tidak perlu mempertentangkan mengenai teknis pengobatan medis dan alternatif. Karena dalam kenyataannya pengobatan medis lebih mahal. Dan tentunya tidak semua masyarakat mampu menjangkaunya. Dalam hal ini, pengobatan alternatif adalah solusi tepat dalam menyikapi tingginya atau mahalnya pengobatan medis. Nah, seperti itu. Jadi kita mendukung gagasan ini, ya tidak perlu dipertentangkan. Tapi kita punya argumen. Argumennya apa? Oh, kesehatan uji klinis atau uji medis itu mahal. Nah, kalau mahal kan tidak semua masyarakat tidak menjangkau. Lah, kalau masyarakat miskin, apakah dia tidak boleh sehat juga? Iya kan? Padahal sehat itu kan harapan semua orang, baik kaya miskin. Nah, kalau yang menjangkau medis itu yang kaya saja, yang mampu saja, yang miskin apa suruh sakit-sakitan? Kan tidak. Nah, itulah peranan dari pengobatan alternatif agar dapat memberikan solusi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kesehatannya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang lain pada waktu yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.